Novel Raja Tertinggi. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dulu videonya dan tinggalkan komentar Anda jika Anda suka ceritanya. Dan untuk yang sudah berkenan like dan komen, saya Patriark ke-10, mengucapkan, terima kasih. Lanjut. Bab 1011. Omi merasakan niat bertarung yang kuat dari Tuan Pulau, dan sepertinya tidak ada peluang kemenangan sedikit pun dalam diri Omi. Omi terkejut. Omi mengira dia seharusnya sangat santai melawan Tuan Pulau saat ini, tetapi kenyataannya, tidak ada peluang untuk menang. Tapi itu tidak mengejutkan, Omi sama sekali tidak melangkah ke puncak alam persatuan, dan Tuan Pulau adalah yang ketiga di dunia. Tepat pada saat ini, Tuan Pulau meletakkan tangannya, niat bertarungnya hampir hilang. Tuan Pulau, apa yang kamu lakukan? Tidak ada lagi pertempuran. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Tidak perlu bertarung, kekuatanmu jauh melampaui Wang Qi. Oh, Tuan Pulau sangat kuat, dan aku tidak percaya diri untuk menang melawanmu, kata Omi. Island Lord tersenyum. Omi, tahukah kamu apa yang aku rasakan? Perasaanku adalah satu tangan bisa mengalahkanmu. Tuan Pulau, bukankah kamu terlalu percaya diri? Omi, kamu harus tahu apa itu niat membunuh. Tanpa kekuatan yang cukup, kamu tidak akan bisa memiliki niat yang kuat. Niat membunuhku, jika aku menggambarkannya sebagai setetes air, itu sekitar 50 tetes air. Sementara Anda, jika saya tidak merasa salah, seharusnya sekitar 10 tetes. Omi terkejut, ide Tuan Pulau itu sebanyak 50 tetes air, sementara Omi, hanya 10 tetes dan Wang Qi, 1,5 tetes. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ya, memang benar aku belum bisa menang melawanmu, hanya kelemahan di wilayahku sudah cukup untuk dihancurkan. Omi tersenyum, dari sudut pandang Tuan Pulau, memang tidak perlu bertarung, seperti dia. Benar-benar hancur. Jika Omi bersikeras untuk melawan Tuan Pulau, itu akan seperti ketika Wang Qi menantang Tuan Pulau, tanpa kesadaran diri. Omi, kamu benar-benar jenius yang tak tertandingi. Baru berusia 24 tahun dan mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan. Belum lagi, kamu bahkan telah memahami niat pembunuhan pasti yang hanya dapat dipahami oleh pembangkit tenaga listrik puncak hingga kedalaman seperti itu. Kami melihat tingkat niat membunuh yang harus dilakukan. Anda bisa berada di peringkat 10 besar di dunia. 10 besar di dunia Tentu saja, saya mengacu pada tingkat pemahaman dari niat membunuh. Tetapi jika Anda benar-benar bertarung karena Anda satu tingkat di bawah dunia, itu mungkin tidak terjadi. Itu sudah bagus, haha, cepat atau lambat aku akan melangkah ke puncak alam persatuan. Beri aku 5 tahun, aku akan melakukannya, kata Omi dengan percaya diri. Tuan Pulau berkata, luar biasa, bahkan setelah 5 tahun, kamu baru berusia 29 tahun. Kamu mencapai puncak kesempurnaan agung alam persatuan sebelum usia 30 tahun. Kamu telah menulis legenda dunia ini. Masa depan pasti akan tercatat dalam sejarah. Meskipun para praktisi seni bela diri 1000 tahun dari sekarang, aku khawatir mereka akan mengenalmu sebagai sosok legendaris. Hahaha. Omi hanya tertawa. 1000 tahun kemudian, dia tidak memiliki otak yang kuat untuk membayangkan skenario itu. Di kejauhan, kepala desa-desa dunia, kepala desa-desa pemula, presiden lama Akademi Bela Diri, dan Wang Xing Liu Yue semuanya datang pada saat penyesalan. Saya pikir akan ada duel yang menarik, tapi saya tidak menyangka bahwa setelah melakukan perlawanan, tidak akan ada lagi, kata Wang Xing dengan putus asa. Omi berkata, aku bahkan belum cocok untuk Tuan Pulau. Tidak perlu duel. Selain itu, Tuan Pulau tidak tertarik. Baiklah, Tuan Pulau benar-benar kuat. Island Lord tersenyum. Saya sudah sangat tua ketika Omi mencapai usia saya. Mari kita bayangkan seperti apa dia. Jauh dari itu, ketika Omi melangkah ke puncak, saya khawatir saya tidak akan menjadi lawan sama sekali. Omi akan berdiri di puncak dunia ini cepat atau lambat. Haha, Tuan Pulau, kita akan membicarakannya nanti. Untuk sekarang mari kita minum. Bagus jarang bertemu seseorang yang tahu cara minum. Setelah itu, Omi dan Tuan Pulau minum banyak setiap hari. Sementara semua orang, apakah itu murid Tuan Pulau atau teman Omi, harus berlatih seni bela diri setiap hari. Mereka iri pada Omi dan Tuan Pulau, yang bisa minum setiap hari dan tidak berlatih seni bela diri. Bukan karena Omi dan Island Master begitu bebas, tetapi pada level mereka, mereka mengandalkan pemahaman dari waktu ke waktu, dan berlatih setiap hari tidak lagi berarti. Xiao Meng juga meningkat pesat, dan sekarang telah mencapai puncak tahap tengah alam persatuan. Semoga mencapai tahap akhir alam persatuan sebelum tahun baru. Dengan usia Xiao Meng 20 tahun, itu dianggap sebagai lembu ke surga. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari berlalu, dan hanya 3 hari tersisa sampai hari duel dengan Wang Qi. Pada hari dari 3 hari tersisa, Omi dan guru Pulau Hutan Bela Diri, masing-masing, membawa teman-teman kecil mereka dan murid guru pulau dan meninggalkan Pulau Hutan Bela Diri bersama-sama dengan pesawat. Yang cukup menarik ini adalah pertama kalinya Tuan Pulau naik pesawat, dan dia tidak meninggalkan Pulau Bela Diri dalam beberapa dekade. Pada perjalanan pesawat pertamanya, Island Lord bahkan takut pesawatnya akan jatuh, menyebabkan semua orang tertawa. Sekelompok orang dengan senang hati tiba di salah satu kota di sekitar kota Wangjing Kekaisaran Yanhuang dan tinggal di sebuah hotel. Di kota Wangjing Kekaisaran Yanhuang, karena Omi akan berduel dengan Wang Qi, banyak orang luar juga secara bertahap datang, dan hampir semuanya adalah ahli di atas alam persatuan. Segera, hari ke-8 bulan ke-8 tiba. Pagi-pagi sekali Omi meninggalkan hotel sendirian dan pergi ke kota Wangjing, sementara yang lain, bersama Tuan Pulau, pergi dengan mobil. Alasan mengapa Omi tidak pergi ke kota Wangjing bersama yang lain mungkin karena dia harus menyesuaikan diri. Suasana hatinya.
Dia pergi ke kota Wangjing seperti yang dia lakukan sebelumnya, hip-hop, yang tidak cocok untuk mentalitas duel di satu sisi, dan terlalu mencolok di sisi lain. Omi tiba di kota Wangjing. Kota Wangjing telah lama dipadati orang. Omi tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang akan datang, dan berpikir bahwa waktu telah maju 2 tahun. Begitu banyak orang tidak boleh mendapatkan berita, tetapi pada kenyataannya, mereka yang bisa mendapatkan berita telah mendapat berita. Pada saat ini, Wang Qi sedang sarapan di istana. Kakak, kota Wangjing sudah ramai dengan orang. Kata salah satu saudara Wang Qi. Itu benar. Mari kita lihat bagaimana aku akan membelah jalang Omi itu menjadi 2. Kata Wang Qi dengan ekspresi santai di wajahnya saat dia memakan makanannya. Namun, ketiga saudara laki-lakinya sangat cemas. Kakak, ini akan menjadi duel hari ini dan kamu masih makan dengan santai. Kakak, semangat. Wang Qi berteriak dengan tidak sabar. Bagaimana saya bisa bergembira? Apakah saya harus bertingkah seolah-olah saya gugup? Ketiga pria itu terlalu diteriaki untuk berbicara. Pada kenyataannya, mereka bahkan tidak tahu bahwa Wang Qi begitu santai dan santai di permukaan. Tetapi pada kenyataannya, dia gugup di dalam, jadi dia menggunakan makanan untuk menyembunyikan batinnya. Ketegangan. Keluar dan tinggalkan aku sendiri. Wang Qi berteriak. Ketiga pria itu sibuk berjalan keluar. Wang Qi membanting semangkuk bubur di atas meja ke lantai. Dia berkata, mengapa? Mengapa saya gugup? Tidak hanya Omi, saya tidak bisa gugup. Mengapa Wang Qi terus bertanya pada dirinya sendiri secara retoris. Mungkinkah aku benar-benar akan kalah? Tidak, aku tidak akan kalah. Aku, Wang Qi, tidak pernah kalah sepanjang hidupku kecuali pertempuran dengan Master Pulau Bela Diri. Wang Qi terus berkata pada dirinya sendiri. 1012. Omi, bagaimanapun, sekarang berada di Royal Mausoleum. Buka pintunya, ini aku. Tidak lama kemudian, batu nisan pemakaman kerajaan dibuka. Haha, saudara Tang, silakan masuk. Orang yang membuka batu nisan itu adalah mantan Kaisar Yanlong, yang telah berhutang budi kepada Omi karena telah merawatnya terakhir kali dia datang ke kota Wangjing, dan meskipun tahtanya telah direnggut, dia masih memiliki banyak kekuatan rahasia dan hidup cukup baik. Omi memasuki ruang bawah tanah, dan Yanlong tampak hormat. Saudara Tang, kamu harus yakin bahwa kamu bisa mengalahkan Wang Qi. Yanlong bertanya. Tentu saja, bagaimana kamu bisa 2 tahun ke depan jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri? Bagaimana dengan kamu, apakah kamu telah tinggal di mausolem bawah tanah ini begitu lama? Kamu bisa naik ke level selanjutnya. Aduh, saya juga ingin, tapi sayangnya, saya menemukan bahwa saya tidak bisa. Saya lebih dari 100 tahun, lebih baik saya menikmati hari tua saya. Saudara Tang, saya benar-benar iri padamu, kamu sangat kuat di usia yang begitu muda. Baiklah, saya tidak datang kepada Anda untuk mendengar Anda mengatakan hal-hal seperti itu. Jika tidak terduga, Wang Qi akan mati hari ini. Kalau begitu, maukah kamu menjadi kaisar? Iron sibuk bertanya. Aku belum memikirkannya. URL pertama M. Kansu 8. Net. Saya pikir Anda harus menjadi seorang kaisar. Di dunia ini, setiap seniman bela diri tingkat atas tujuan utama mereka adalah menjadi seorang kaisar. Hidup hanya lengkap. Ya, Omi tidak bisa tidak memikirkan Presiden Star Ocean Academy. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaannya saat ini. Apakah dia telah menemukan harta karun itu? Apakah dia telah menjadi raja dari suatu negara kecil? Omi melihat jam, sudah lewat jam 9 pagi. Lupakan saja, jangan menunggu. Mari kita mengirim Wang Qi dalam perjalanan lebih awal. Kata Omi dan berjalan keluar dari mausolem kerajaan bawah tanah, lalu langsung menuju ke langit. Akhirnya, Omi berdiri di langit. Ada keributan di tanah. Beberapa orang berteriak, Omi telah muncul, Omi telah muncul. Penampilan Omi menyebabkan sedikit keributan di seluruh kota Wangjing. Di istana, Wang Qi berdiri di pintu masuk istana, matanya melihat ke arah langit di kejauhan. Omi berdiri di langit. Tatapan Omi menyapu Wang Qi yang berdiri di pintu masuk istana, dan mereka berdua menyaksikan dalam diam selama beberapa menit. Wang Qi merasakan tekanan saat dia melihat Omi. Omi, di sisi lain, memandang Wang Qi tetapi dengan tatapan jijik. Ya, Omi jelas merasa bahwa dia pasti bisa membunuh Wang Qi. Perlahan-lahan, suara gemuruh di tanah berkurang, dan semua orang diam-diam menyuntikkan Omi ke langit. Omi berteriak, Wang Qi, keluarlah, ini saatnya mengakhiri hubungan kita. Wang Qi mengertakkan gigi dan melompat dengan kedua kaki, juga melompat ke langit. Dia memiliki beberapa pisau dapur tebal yang tersangkut di pinggangnya. Omi, di sisi lain, memiliki pedang di tangannya. Omi, Anda akhirnya datang. Saya pikir Anda akan bersembunyi di Pulau Marsial selama sisa hidup Anda. Kata Wang Qi. Omi mencibir, Wang Qi, jangan katakan kata-kata bodoh ini untuk menutupi kegugupanmu saat ini, itu tidak berguna. Wang Qi marah ketika Omi menunjuk langsung ke hatinya dan berkata, siapa yang gugup? Saya melihat Anda hanya gugup, hari ini adalah hari Anda mati. Hahaha. Omi tidak membuat pembelaan, hanya tertawa, tawanya dipenuhi dengan penghinaan dan kedinginan. Dari pinggangnya, Wang Qi sambil mengeluarkan pisau dapur, dia berkata, Omi, kamu membunuh lebih dari selusin saudaraku, hari ini aku akan mengambil kepalamu untuk membayar upeti kepada saudara-saudaraku. Omi tidak bergerak sedikit pun, seharusnya aku mengambil kepalamu untuk mengorbankan saudaraku dulu, kamu membunuh saudaraku tanpa alasan sejak awal, kematianmu tidak sepadan. Lihat pisaunya. Wang Qi melakukan serangan pendahuluan dan mengirim pisau dapur di tangannya ke arah Omi sekaligus. Dia menggunakan Heaven Breaking Knife ditambah dengan niat membunuh. Dapat dikatakan bahwa itu tidak terkalahkan.
Di masa lalu, Wang Qi juga percaya bahwa dia adalah satu-satunya di seluruh dunia yang dapat memahami niat pembunuhan pasti, dan bahwa dia sangat bangga pada dirinya sendiri selama waktu itu, dan sepanjang waktu, dia menganggap dirinya sebagai karakter utama dunia. Hanya setelah dia kalah dari Tuan Pulau, dia menyadari bahwa dia telah merasa benar sendiri tentang semuanya. Setelah itu, dia menenangkan hatinya dan tidak lagi menganggap dirinya sebagai protagonis dunia ini, dan kemudian, tentu saja, seni bela dirinya berkembang sekali lagi, dan niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Jika sebelumnya 1,5 tetes, sekarang 3 tetes. Sayangnya, kemajuan lawan jauh lebih cepat darinya. Sudah terlambat, terlalu cepat tebasan awal Wang Qi seperti tebasan pembuka ke arah Omi. Omi mengayunkan pedangnya dan menyerang. Omi memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya untuk menjatuhkan pedang Wang Qi. Setelah suara besi dan emas pedang Wang Qi ditusuk oleh Omi, dan momentum yang dibawanya menghilang. Dengan gerutuan, Omi mengayunkan pisau Wang Qi dan jatuh ke tanah. Wang Qi melihat bahwa tidak hanya pisau dapurnya yang gagal memotong Omi sampai mati, itu bahkan tidak menyebabkan kerusakan apapun. Pada titik ini, Wang Qi sudah sedikit takut di dalam Omi benar-benar memiliki kekuatan untuk memajukan duel. Omi mendengus Wang Qi, setelah sekian lama, apakah kamu masih mampu? Apalagi yang kamu tahu selain cara melempar pisau dapur? Cepat buat, jangan lupa, hari ini kamu dan aku berjuang untuk kematian. Ah, Wang Qi berteriak dan bergegas ke Omi, melawannya dengan keterampilan pedangnya. Dang, 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 di langit keduanya bertarung dengan sengit. Omi sedang melakukan versi lanjutan dari teknik pedang berdasarkan teknik pedang naga turun, yang merupakan teknik pedang setelah mengubah kerumitan menjadi kesederhanaan. Setiap gerakan, setiap sikap dilakukan dengan cara yang paling sederhana dan kemudian menyerang dengan kekuatan terkuat. Jadi Wang Qi tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun atas Omi sama sekali. Ditambah Omi juga berada di tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan. Omi dengan mudah melawannya selama 10 menit ketika Wang Qi, yang hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan Omi, tiba-tiba tidak bisa mengikuti. Setelah tidak dapat menangkap gerakan membunuh Omi, Wang Qi langsung ditembus melalui dadanya oleh Omi. Wang Qi terbang mundur dengan panik, darah dari dadanya menodai pakaiannya sejenak, wajahnya pucat. Omi memandang Wang Qi dan mendengus, Wang Qi, waktumu untuk mati telah tiba, aku akan melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Wang Qi mendesis dan tiba-tiba terbang ke arah Omi dalam posisi serangan diam-diam, sementara pada saat yang sama, seluruh tubuhnya melarikan diri ke langit yang jauh dengan tergesa-gesa. Wang Qi tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Omi lagi dan hanya bisa melarikan diri dengan semua kekuatannya. Sosok Omi melintas dan meraih pisau dapur terbang Wang Qi di tangannya. Pada saat ini, Wang Qi sudah melarikan diri beberapa ratus meter jauhnya. Bagaimana bisa Omi membiarkannya kabur dan mengejarnya? Kecepatan Omi malah semakin cepat, dan dalam waktu singkat, jarak antara Omi dan dirinya mendekati 100 meter. Pada saat itu, Omi membidik dan helikopter di tangannya langsung terbang ke arah Wang Qi. Wow! Dalam sekejap, helikopter membelah Wang Qi, yang hanya peduli dengan melarikan diri, menjadi dua dari ujung kepala sampai ujung kaki. 1013. Dua potong mayat Wang Qi jatuh dari langit, dan yang membunuhnya adalah goloknya sendiri. Wow! Orang-orang di tanah berteriak, menyaksikan mayat Wang Qi jatuh ke kematian yang sangat menyedihkan di salah satu jalan di tanah. Fiu! Omi menghela napas panjang, akhirnya perseteruan itu usai. Kakak! Di tanah, ketiga saudara laki-laki Wang Qi berlari menuju mayat Wang Qi dengan panik memanggil kakak laki-laki. Omi bergegas turun dan melihat ketiga saudara Wang Qi yang tersisa, Omi akan membelah mereka menjadi dua hanya dengan beberapa daun. Kakak Po! Ketiga saudara laki-laki Wang Qi berteriak ketika mereka melihat ke atas dan melihat Omi berdiri tidak jauh. Omi berkata, pelaku utama Wang Qi sudah mati, kelompok tentara bayaran rajamu benar-benar punah, tetapi Tuhan memiliki kehidupan yang baik. Hari ini kamu bersujud 3 kali kepada saudara-saudaraku yang sudah mati dan mengakui kesalahanmu, aku akan melepaskanmu, aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Omi awalnya ingin membunuh semua saudara laki-laki Wang Qi dan membagi mereka semua menjadi dua. Tetapi sekarang setelah Wang Qi mati dan Omi telah membunuh selusin saudara laki-lakinya, mari kita pahami dendam ini. Selain itu, kota Wangjing mengawasinya dengan pasangan yang tak terhitung jumlahnya. Mata pada saat ini, jika Wang Qi sudah mati dan Omi masih membunuh 3 orang yang tidak berdaya untuk melawan, itu pasti akan membuat beberapa orang tidak tahu berterima kasih. Jadi, Omi menyuruh mereka bertiga untuk bersujud dan melupakannya. Perseteruan ini akan terjadi. Berakhir. Tapi jika mereka tidak mau, jangan salahkan Omi karena kejam. 3 saudara laki-laki Wang Qi saling memandang, lalu berlutut, bersujud 3 kali ke langit dan bumi, dan meminta maaf. Omi melihat bahwa mereka telah selesai bersujud 3 kali dan berkata, mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan menginjakan kaki di Kekaisaran Yan Huang untuk setengah langkah lagi, keluar. Ya. Mereka bertiga membawa mayat Wang Qi dan terbang keluar dari kota Wangjing dalam abu di bawah mata banyak orang, dan kerumunan itu menghela nafas. Omi tidak membuat mereka punah pada akhirnya, dan juga mendapat pujian banyak orang, mengatakan bahwa Omi memiliki gaya seorang raja. Omi akan terbang ke istana ketika dia tiba-tiba melihat seorang kenalan di kerumunan. Dekan Star Ocean Academy. Pada saat ini, Dekan Star Ocean Academy memandang Omi dengan jijik. Dia percaya bahwa Omi telah tumbuh begitu cepat karena dia telah mengambil 4 harta dunia yang menakjubkan, ginseng 10.000 tahun, teratai salju kristal es, kaisar bak, dan rumput burung vermilion. Omi berkata, Din, lama tidak bertemu, saya tidak berharap Anda datang ke duel saya, mengapa Anda melihat saya dengan mata seperti itu? Seolah-olah saya curang dalam duel dengan Wang Qi.
Presiden Star Ocean Academy mendengus, Senior Tang. Yang lain tidak tahu, tapi aku tahu. Apa yang Anda tahu? Hahaha, ayolah lebih sedikit. Dekan Star Ocean Academy tertawa, mengambil 4 ramuan terkuat di dunia dan pura-pura tidak tahu, hal yang tidak tahu malu untuk dilakukan. In, katakan padaku sebagai gantinya, apa yang kamu tahu? Omi menatap dekan Star Ocean Academy dengan mata curiga, bertanya-tanya apakah dekan ini tahu sesuatu tentang ingatan yang telah hilang dari Omi selama 2 tahun itu. Dekan Akademi Singhai berkata, mungkinkah Anda telah memulihkan iki Anda, tetapi Anda lupa tentang ini? Tang Senior, maka saya akan berterus terang, Anda dapat membuat terobosan yang begitu cepat, itu tidak sepenuhnya karena bakatmu, itu juga karena, kamu mengambil 4 dari 5 harta paling menakjubkan di dunia. Apa? 5 harta karun yang menakjubkan, apa katamu? Alis Omi berkerut. Kamu benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu, jelaskan untuk saya, harta apa yang saya makan. Omi, sekitar 1,5 tahun yang lalu, Mukianji membawamu ke Star Ocean Academy. Saat itu, kamu seperti anak kecil yang mengelilingi kecerdasan Mukianji. Ternyata kamu tidak mati di hutan 10.000 binatang. Saya mendengar bahwa Mukianji menemukan Anda, untuk menyembuhkan Anda dan membiarkan otak Anda pulih. Dia pergi ke kekaisaran tanpa bulan dan gerbang ujung surga berturut-turut, dan berhasil mencuri ginseng 10.000 tahun dan teratai salju kristal es. Setelah itu, Mukianji membawamu ke Star Ocean Academy. Awalnya berencana pergi ke kekaisaran kera air untuk mencuri otak suci Swift. Sayangnya, harta yang aku coba buka diketahui oleh Mukianji. Dia itu akan menyedot kekuatan dan buka harta karun itu. Dan apa yang ada di dalam harta karun itu adalah salah satu dari 5 harta karun yang menakjubkan, rumput burung vermilion. Bersama dengan kaisar serangga yang telah Anda ambil, Anda telah mengambil 4 harta aneh pada waktu itu. Setelah itu, Mukianji membawa Anda ke kekaisaran kera air dan kemudian, tidak pernah melihat Anda kembali lagi sampai setahun yang lalu, ketika saya mendengar berita bahwa Anda dan Wang Qi akan berduel dalam 3 tahun, dan kemudian lebih cepat dari jadwal. Jadi, saya di sini hari ini juga. Ngomong-ngomong, di mana Mukianji? Bukankah Anda pergi ke kekaisaran monyet air? Bersama. Kenapa kamu tidak melihatnya? Di mana Mukianji? Apakah kamu tidak pergi ke kekaisaran monyet air bersama? Mengapa kamu tidak melihatnya? Di mana Mukianji? Apakah kamu tidak pergi ke kekaisaran monyet air bersama? Mengapa kamu tidak melihatnya? Pada saat ini, Omi merasa seperti otaknya akan meledak. Omi tampaknya telah mengingat begitu banyak, dari setelah pemberontakan roh di hutan 10.000 binatang, hingga ketika ia berubah menjadi Iki sebagai bayi, memasuki kandang domba di kota kecil untuk mencuri susu kambing dan kemudian bertemu dengan Mukianji. Omi memanggil adiknya dan sepertinya telah menyedot susu Mukianji, semuanya ada di pikiran Omi. Omi menutupi kepalanya dan berjongkok di lantai kesakitan. Segala sesuatu yang terjadi dengan Mukianji dalam 2 tahun itu muncul di benaknya, dan Omi tidak percaya bahwa dia telah terjadi dengan Mukianji. Mukianji merawatnya dengan segala cara yang mungkin, dan dia sangat nakal, tidak patuh, menangis dan mudah marah. Untuk menyembuhkannya, Mukianji berlari ke seluruh dunia, pertama pergi ke Moon Never Falling Empire, dengan penuh semangat mencuri ginseng 10.000 tahun, dan kemudian pergi ke Heaven's Gate tidak melihat cahaya hari di sungai bawah tanah. Selama lebih dari 10 hari, hanya untuk teratai salju kristal es. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat ginseng, dan kemudian Anda akan melihat bahwa ginseng telah dihilangkan. Kemudian, dia pergi ke Star Ocean Academy dan cukup beruntung untuk mendapatkan rumput burung vermilion. Namun, ketika pergi ke kekaisaran kera air, kaisar tertinggi kekaisaran bulan yang tidak pernah jatuh dan guru gerbang ujung surga sedang menunggu kelinci. Pada saat krisis, Mukianji bergegas ke dasar laut bersama Omi. Mukianji menipu Omi bermain game untuk mengalihkan perhatian musuh, dan Omi harus menang agar bisa bersamanya selamanya. Saat ini, Omi sangat ingat bahwa untuk bersama kakaknya selamanya, dia tetap tidak bergerak di dasar laut bahkan jika dia tidak bisa menahan napas. Omi meraung, mengerti segalanya. Omi merasa sangat sakit, tidak heran ketika dia bangun setelah setengah tahun tidak sadarkan diri di pulau itu. Dia selalu merasa di dalam bahwa ada orang penting yang dia lupakan, tetapi tidak pernah bisa mengingatnya. Ternyata itu adalah Mukianji. Omi merasa ingin pingsan sekarang, karena sudah hampir 1,5 tahun sejak dia berpisah dari Mukianji, dan Mukianji tidak datang mencarinya begitu lama, jadi dia pasti dalam bahaya besar. Kakak, Omi menangis, pikirannya seolah mengingat apa yang pernah dia katakan, pendeta kecil itu akan selalu bersama saudara perempuannya. 1014. Pada saat itu, penguasa pulau dan yang lainnya terbang. Omi, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, ayo masuk ke istana dulu. Omi melompat dan terbang ke istana, di depan umum, disposisi Omi yang tiba-tiba pasti akan membuat penonton melihatnya. Omi berdiri di pintu masuk istana, dan tuan pulau dan yang lainnya segera terbang. Omi, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu menangis di jalan? Begitu tanpa citra. Aku, tuan pulau, masalah ini harus dimulai dari sebelum aku bertemu denganmu. Omi mengatakan di tempat tentang 2 tahun setelah hutan 10.000 binatangnya. Baru pada saat itulah Sumeikian dan yang lainnya tahu bahwa Omi telah bersama Mukianji selama 2 tahun itu, dan aku khawatir mereka telah membangun hubungan yang mendalam selama 2 tahun itu, seperti yang bisa diketahui dengan melihat Omi menangis di jalan. Jadi, Sumeikian dan yang lainnya cukup iri di dalam, berharap bahwa orang yang telah mengalami begitu banyak dengan Omi adalah mereka.
Sayangnya, tidak mungkin bagi mereka untuk mencuri 5 harta karun paling menakjubkan di dunia. Masalah ini adalah sebuah cerita legendaris bahkan sampai sekarang. Bagaimanapun juga, kaisar tertinggi kekaisaran bulan yang tidak pernah jatuh dan penguasa gerbang akhir surga keduanya termasuk di antara 10 terkuat di dunia. Dan Mukianji mampu mencuri harta karun yang menakjubkan dari mereka. Ini harus dikatakan bahwa Mukianji terlalu luar biasa. Namun, saat ini Omi tidak tega memikirkan dirinya yang begitu kuat. Aku pasti akan menemukannya, apakah dia hidup atau mati. Mo berkata, tapi sudah hampir 1,5 tahun sejak kamu dan dia terakhir bersama, di mana kamu akan menemukannya? Jika dia masih hidup, dia akan mendengar tentang duelmu dengan Wang Qi dan akan datang ke sini. Menemukanmu sejak lama. Dan dia tidak datang, yang berarti bahwa dia kemungkinan besar telah terbunuh. Bagaimanapun juga orang-orang yang mengejarnya adalah dua pembangkit tenaga puncak peringkat 10 besar. Bahkan jika kamu sekarang, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi dua pembangkit tenaga listrik ini. Tuan Pulau juga berkata, Kaisar tertinggi bulan tidak pernah jatuh, dan guru gerbang ujung surga, keduanya berasal dari era yang sama denganku, jika mereka berdua bergabung, bahkan aku pasti tidak akan cocok. Jadi saya khawatir Mukianji telah mati selama beberapa waktu, Omi Anda harus berkabung. Tidak, dia tidak akan mati. Omi berteriak, Omi tidak bisa menerima hasil ini. Dia akan selalu ingat bahwa dia berada di dasar laut bahkan jika dia harus mati lemas untuk memenangkan permainan, itu harus selalu bersama adiknya. Master Pulau menepuk bahu Omi dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Omi berkata, aku akan menemukan kaisar tertinggi kekaisaran tanpa bulan, dan guru gerbang ujung surga, aku akan bertanya kepada mereka secara langsung jika mereka membunuh Mukianji. Semua orang terkejut, Omi, kamu gila, kamu sudah makan ginseng 10.000 tahun dan teratai salju kristal es seseorang, dan sekarang kamu masih berani pergi ke pintu mereka dan bertanya kepada mereka, aku takut mereka akan memotongmu menjadi kematian. Island Lord juga menasihati, Omi, aku khawatir kamu agak impulsif untuk pergi ke mereka dan bertanya kepada mereka sekarang. Kamu tidak cukup kuat untuk menghadapi mereka berdua, atau bahkan untuk mengatakan bahwa kamu tidak cocok dengan mereka. Semua. Omi berkata dengan tegas, aku tidak terlalu peduli, aku hanya ingin menemukan Mukianji, bahkan jika aku mati, aku masih ingin menemukannya. Sumeikian, Fiona, Simran, dan Samira semua sedikit tersesat di dalam ketika mereka melihat tatapan penuh tekad Omi, dan dari tatapan penuh tekad Omi, mereka dapat mengatakan bahwa posisi Mukianji di hati Omi mungkin telah melampaui mereka. Namun, mereka juga yakin bahwa jika sesuatu terjadi pada mereka, Omi pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka terlepas dari apapun. Mereka juga tidak. Bagaimanapun, ada keluhan. Dalam hal door-to-door, hanya Mukianji yang layak. Omi sudah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran tanpa bulan dan gerbang ujung surga untuk menanyakan informasi Mukianji. Namun, masalah saat ini di Kekaisaran Yan Huang juga harus ditangani. Meskipun masalah Mukianji sangat penting, sudah 1,5 tahun, bukan 1 atau 2 hari di belakang. Orang luar di kota Wangjing secara bertahap pergi, dan pembunuhan Omi terhadap Wang Qi sekali lagi mengguncang dunia, dan nama Omi telah menyebar ke telinga setiap pembangkit tenaga listrik Unity Realm di seluruh dunia. Mengapa hanya Unity Realm, dan bukan alam bawaan dan alam Hautian di bawah? Itu karena alam bawaan bawah terlalu lemah. Semua orang tidak berada di level yang sama, dan mereka tidak memperhatikan hal yang sama, dan mungkin tidak ada cara untuk membayarnya. Memperhatikan pembangkit tenaga listrik Unity Realm. Omi, sekarang tidak ada raja di Kekaisaran Yan Huang, apakah kamu akan menjadi raja? Yang Yijian dan yang lainnya bertanya. Omi memanggil semua orang untuk rapat. Teman-teman, sekarang saya telah membunuh Wang Qi, katakan apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kekaisaran Yan Huang ini tidak bisa tanpa seorang raja. Apakah saya sekarang menjabat sebagai raja Kekaisaran Yan Huang, atau... Wang Xing sibuk berkata, omong kosong, tentu saja itu menjadi seorang kaisar. Bahkan jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik puncak, Anda masih membutuhkan rumah A. Kekaisaran Yan Huang adalah rumah Anda, karena Anda memiliki kemampuan, Anda harus mengambil kendali. Dari tempat ini, Omi berkata, bagaimana dengan pendapat yang lain? Yang Yijian tersenyum, saya tidak perlu mengatakan apa-apa, tentu saja saya harap Anda akan menjadi raja, jadi saya bisa mengikuti Anda untuk makan dan minum. Liu Yue berkata, haha, aku juga. Sumei Qiandao, saya tidak keberatan. Simran bertanya, Omi, jika kamu menjadi raja, apakah kamu juga menginginkan harem 3.000 wanita cantik? Liona berkata, jika itu akan seperti yang dimainkan di drama TV, di mana para wanita di harem memperebutkan favorit dan bertarung sampai mati, maka saya tidak setuju dengan itu. Xiao Meng berkata, saudara Omi, saya pikir, biarkan alam mengambil jalannya, situasi telah mendorong Anda ke tepi takhta, bahkan jika Anda tidak menjadi kaisar, orang terkuat dari seluruh dunia, di dalam hati mereka semua. Berpikir bahwa Anda adalah orang terkuat di Kekaisaran Yan Huang, kaisar. Tidak peduli siapa yang Anda jadikan kaisar, dia akan berada di bawah Anda, kecuali Anda dikalahkan suatu hari di masa depan. Tuan Pulau tersenyum, ya benar, kamu sudah menjadi yang terkuat di Kekaisaran Yan Huang. Kamu bukan raja, kamu juga raja di mata orang luar, jadi biarkan alam mengambil jalannya. Omi mengangguk, kalau begitu, aku akan menjadi kaisar Kekaisaran Yan Huang. Yai, Wang Xing dan yang lainnya segera bersorak, Omi akan menjadi kaisar mulai sekarang, pemilik seluruh Kekaisaran Yan Huang. Saat ini, Omi berkata, jangan senang juga, tidak ada yang bisa berada di posisi tinggi sepanjang waktu, semakin tinggi Anda mendaki, semakin menyakitkan jatuhnya.
Jika suatu hari, saya dilampaui oleh bintang yang sedang naik daun, maka dia juga akan datang mencari saya, dan pada saat itu, saya akan berakhir dengan bintang yang sedang naik daun itu, seperti kaisar kekaisaran Yan Huang yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Anda yang mengikuti saya pasti akan terpengaruh juga, saya harap Anda semua mengerti. Namun, demi kalian semua, saya akan memastikan bahwa saya akan berusaha untuk tidak dilampaui oleh bintang yang sedang naik daun. Liu Yue mendengus, Omi, kamu sangat jenius. Aku tidak percaya kamu akan dilampaui. Semua orang yakinlah Omi tidak akan pernah bisa dilampaui. Setiap bintang yang sedang naik daun, pergi saja dan musnahkan dia dan lihat siapa yang masih memiliki peluang untuk dilampaui. 1015. Omi melirik Liu Yue dan berkata, jadi, apa perbedaan antara saya dan Yanlong sebelumnya? Memang, jika Yanlong mencekik saya tidak akan berada di sini hari ini. Tetapi dunia tidak dapat diprediksi, dan orang yang akhirnya mengambil tahta Yanlong adalah Wang Qi. Kepala desa dari desa surgawi menghela nafas, setiap pergantian tahta kerajaan adalah akhir dari satu legenda dan awal dari yang lain. Dunia, begitulah terus berlanjut. Tuan Pulau dan yang lainnya menganggukkan kepala. Tuan Pulau adalah kaisar Pulau Bela Diri, dan jika seseorang menyusulnya di masa depan dan merebut pulaunya, maka dia akan kehilangan status Tuan Pulau itu juga. Namun, orang yang mampu merebut Island Lord-nya jelas bukan orang biasa, dan pastilah seorang talenta legendaris dengan talenta yang hebat. Jadi Jin Taois menyimpulkannya dengan benar, pergantian tahta hanyalah akhir dari satu legenda dan awal yang lain. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Wang Qi adalah seorang legenda, begitu pula Omi. Pada saat ini, laporan penjaga datang dari pintu, Senior Tang, seseorang mencarimu di luar istana. Siapa? Tanya Omi. Meskipun Omi belum secara resmi mengumumkan kenaikan tahta, para penjaga di atas dan di bawah istana, serta berbagai kekuatan keluarga di seluruh kekaisaran Yan Huang, semuanya sudah cukup memahami untuk memperlakukan Omi sebagai kaisar, dan bahkan jika Omi tidak dan membiarkan Yanlong menjadi, semua orang masih melihat Omi sebagai kaisar. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Dia bilang dia saudaramu. Siapa namanya? Long Tianya. Ah, kakak Tianya. Cepat panggil dia. Ya, URL pertama M. Kansu 8. Net. Segera setelah itu, Long Tianya memasuki istana bersama saudara perempuannya, Long Tianyin. Kakak Tianya. Omi. Kakak Tianya. Omi dan yang lainnya berebut untuk saling menyapa. Semuanya saling berpelukan. Sangat bahagia. Tuan Pulau Wulin memandang Omi dan teman-temannya dan tersenyum sedikit, dengan ekspresi kenangan di wajahnya. Tuan Pulau memandang Omi dan yang lainnya, seolah-olah dia mengingat masa mudanya. Tetapi sayangnya, sekarang saudara-saudara itu sebagai serta teman-temannya semua telah meninggal, dan hanya ada beberapa orang yang tersisa dari zamannya. Tuan Pulau tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa dunia sudah muda. Sore harinya, Omi mengumumkan suksesi tahta kekaisaran Yan Huang, dan kekaisaran Yan Huang, yang dirayakan bangsa itu. Tentu saja, hanya keluarga besar yang merayakannya, tetapi rakyat jelata di bawah tidak tahu apa-apa tentang itu. Misalnya, para pekerja kerah putih yang pulang pergi kerja setiap hari, para pemuda yang bekerja di pabrik, dan rakyat jelata lainnya tidak tahu bahwa kota Wangjing telah mengubah kaisarnya, dan banyak dari mereka bahkan tidak tahu bahwa seorang kaisar ada di dunia ini. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus bekerja untuk mendapatkan uang, membayar hipotek, menikah, punya anak, pergi ke bioskop, atau membaca berita tentang istri bayi mereka selingkuh. Tidak peduli seberapa Omi dan Wang Qi yang ganas terbunuh di kota Wangjing, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Malam itu, Omi dan yang lainnya merayakannya di istana. Keesokan harinya, Omi mengadakan upacara penobatan resmi. Hidup kaisarku. Di aula istana, kekuatan kuat dari berbagai keluarga datang untuk memberi penghormatan. Para abdi dalam ini semuanya mantan, Omi tidak perlu mengganti orangnya sendiri, karena posisi kaisar, terus terang, adalah barak besi. Dinasti kekaisaran ini tetap tidak berubah selama ribuan tahun. Sementara tahta, tetapi satu untuk satu, yang bisa menjadi kaisar tidak melihat kekuatan yang lebih rendah, tetapi kekuatan itu sendiri. Tuhan yang tahu berapa lama Omi bisa jadi kapan, dan mungkin dalam beberapa tahun seseorang akan menyusul Don Suchen dan menjatuhkannya. Upacara penobatan Omi dengan cepat selesai, tidak banyak berubah dari Wang Qi sebelumnya. Semua keluarga dan kekuatan kekaisaran Yan Huang, semua menyatakan kesetiaan mereka pada saat pertama. Omi tidak perlu menganggapnya serius, selama kekuatannya masih di sini. Tidak ada yang berani melawan kekuasaannya. Pada hari ketiga, sudah waktunya bagi Omi untuk berangkat. Tempat pertama yang harus dikunjungi adalah Kekaisaran Tanpa Bulan. Saya ingin bertanya kepada Kaisar tertinggi Kekaisaran Tanpa Bulan apakah dia telah membunuh Mu Qianji. Bagaimana jika dia punya? Omi berkata, jika demikian, saya pasti akan membalas dendam untuk Mu Qianji, apapun itu. Tuan Pulau Bela Diri bertanya, Omi, haruskah aku menemanimu? Jika aku pergi juga, setidaknya aku bisa memastikan kamu tidak akan terbunuh. Omi menggelengkan kepalanya, terima kasih, Tuan Pulau, tidak perlu, tugas saya untuk melakukannya sendiri. Saudara Omi, Tuan Pulau baik, mengapa menolak? Bagaimanapun, kami menerbangkan kapal terbang. Kami tidak akan membiarkan Tuan Pulau terlalu banyak berkeliaran. Jadi jika Anda benar-benar dalam bahaya, Anda dapat memiliki jaminan Tuan Pulau tersenyum sedikit. Karena itu, Omi tidak akan menolak. Itu bagus sehingga jika Omi benar-benar dalam bahaya, dengan Tuan Pulau, orang terkuat ketiga di dunia, dia juga bisa menyelamatkan hidupnya. Terima kasih, itu akan sangat membantu Tuan Pulau.
Tidak ada salahnya, saya belum meninggalkan Pulau Marsial selama beberapa tahun, jadi sudah waktunya bagi saya untuk berjalan-jalan. Omi memandang Island Master dengan rasa syukur. Dia melakukan ini demi keselamatan Omi, tidak benar-benar ingin berjalan-jalan. Di usianya, tempat apa di dunia yang tidak akan dia kunjungi? Bagus kalau begitu belum terlambat. Ayo naik ke kapal terbang. Xiao Meng, kamu tetap bertanggung jawab untuk menerbangkan kapal. Oke, kelompok Omi, ditambah beberapa murid dari Tuan Pulau Bela Diri, semuanya naik ke kapal terbang, tujuan mereka, dan langsung menuju ke Kekaisaran Tanpa Bulan. Kecepatan kapal terbang itu cepat, dan dalam sehari, mereka tiba di ibu kota Kekaisaran Tanpa Bulan. Kaisar Kekaisaran Yan Huang Omi dan Tuan Pulau Bela Diri telah datang untuk berkunjung. Tolong tunggu sebentar. Omi menunggu sebentar, dan Kaisar Kekaisaran Tanpa Bulan dan Kaisar Tertinggi, keduanya sibuk keluar. Mereka juga telah mendengar tentang masalah Omi. Adapun Xiao Meng dan yang lainnya, mereka masih menunggu di pesawat udara, selalu mengawasi pergerakan Omi di bawah. Ketika Kaisar Tertinggi Kekaisaran Tanpa Bulan melihat Raja Bela Diri, dia tersenyum dan berkata, Tuan Bela Diri, lama tidak bertemu. Membawa seorang junior ke Kekaisaran Kejatuhan Tanpa Bulan saya hari ini, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di sini. Kaisar Tertinggi Kekaisaran Tanpa Bulan dan Tuan Pulau Hutan Bela Diri, yang berasal dari era yang sama, keduanya sangat tua, dan ketika mereka masih muda, mereka secara alami saling mengenal, hanya saja, belum tentu memiliki persahabatan. Tuan Pulau Bela Diri tertawa, Raja Bela Diri Bulan, Anda telah memucat setelah bertahun-tahun, tetapi nada Anda tetap tidak berubah. Tuan Pulau Hutan Bela Diri, Anda dan saya tidak memiliki persahabatan, tiba-tiba berkunjung, lebih baik untuk memperjelas niat Anda terlebih dahulu. Jika Anda benar-benar datang untuk mengejar masa lalu, saya, Yue Mou, pasti akan memiliki beberapa minum bersamamu. Tuan Pulau tersenyum, Raja Bela Diri Bulan, Anda terlalu khawatir, Anda dan saya sudah setengah tubuh memasuki peti mati. Kami telah lama kalah dalam pertarungan untuk ketenaran dan kekayaan, hari ini saya hanya menemani Tang Xiaoyu untuk datang. Kaisar Tertinggi Kekaisaran Tanpa Bulan memandang ke arah Omi dan tersenyum sedikit, namun, senyumnya selalu terasa penuh kegelapan. 1016. Omi yang terkenal adalah kamu, benar-benar pemuda yang heroik. Setelah melihatmu, itu membuatku mengakui bahwa dunia ini, cepat atau lambat, adalah milikmu untuk kaum muda. Omi, apa yang membawamu ke kerajaan tanpa bulanku? Omi tidak bertele-tele dan bertanya langsung, Senior, saya datang untuk bertanya tentang seseorang. Seseorang? Ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu, di perairan Kekaisaran Kera Air, Anda dan Master Gerbang Ujung Surga memburu seorang wanita. Apa yang terjadi dengan wanita itu? Tanya Omi. Gelombang kemarahan keluar dari Moon Neverfalling Supreme Emperor, seolah-olah dia sekarang membenci ginseng 10.000 tahun yang dicuri ketika dia mengingatnya. Omi, apa hubunganmu dengan wanita itu? Kenapa aku merasa sosokmu terlihat familiar? Mungkinkah orang yang mengikuti pencuri hari itu adalah Anda? Tapi momentum dalam diri Anda berbeda. Omi berkata, ya, ini aku, hari itu kau memburu adikku dan membunuhnya, membuatku berpisah dengannya, aku datang ke sini hari ini untuk menanyakan kabarmu sekarang. Kaisar Tertinggi Bulan tidak pernah jatuh tiba-tiba marah, ini benar-benar kamu bersekongkol, kamu pencuri, kembalikan ginseng 10.000 tahunku. Seluruh istana dipenuhi dengan aura pembunuh. Aura pembunuh ini sangat kuat, begitu kuat sehingga Tuan Pulau Bela Diri agak teliti, dan selama bertahun-tahun, Raja Bela Diri Bulan ini telah meningkat pesat. Omi, hati-hati, Tuan Pulau Bela Diri memperingatkan. Kaisar Tertinggi Moon Neverfalling meledak ke arah Omi dengan tinju, aura pembunuh yang kuat merasuki dan membalikkan puing-puing seluruh istana. Moon Neverfalling Supreme Emperor benar-benar terlalu marah, sedemikian rupa sehingga dia langsung masuk. Keadaan kehilangan akal sehatnya. Omi merasa dirinya terkekang nafas, seolah tak mampu melawan. Sangat kuat. Omi menyadari bahwa perbedaan kekuatan antara dirinya dan Kaisar Tertinggi ini sangat besar. Kaisar Tertinggi ini berasal dari era dan level yang sama dengan Pulau Tuan. Omi masih belum mampu bersaing dengan tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan. Namun, Omi pun langsung membalasnya dengan pukulan. Boom. Pukulan Omi dengan kekuatan lebih dari 100.000 pon dan telapak tangan pembunuh lawan meledak bersama, seolah-olah dua batu besar bertabrakan satu sama lain. Dan setelah ledakan, kekuatan tabrakan besar itu membalikkan seluruh istana. Omi merasakan darah mengalir ke belakang ke seluruh tubuhnya, dan napasnya tercekat di dadanya, sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Tuan Pulau meletakkan satu tangan di bahu Omi, sebuah kekuatan dipindahkan ke tubuhnya, sementara suara Tuan Pulau terdengar di telinganya, Omi, kamu belum menjadi lawan, kamu mundur dulu. Mengatakan itu, Omi merasa tubuhnya terlempar dengan kekuatan besar dan terlempar ke langit. Ketika Omi melihat lebih jauh ke bawah, di reruntuhan istana barusan, Tuan Pulau Bela Diri dan Kaisar Tertinggi Kekaisaran Tanpa Bulan, dua pembangkit tenaga puncak generasi tua, sudah bertarung dengan sangat sengit. Hati Omi bergetar saat melihat mereka berdua bertarung dengan susah payah, gerakannya sangat kuat. Hati Omi terkejut, begitu kuat kupikir bahkan jika aku tidak bisa memenangkan pertarungan dengan Kaisar Tertinggi Tanpa Bulan, aku tidak akan bisa kalah terlalu parah, tetapi sebagai hasilnya, aku bahkan bukan lawan. Untungnya Tuan Pulau baru saja bergerak, kalau tidak aku akan terluka parah. Omi merasa bahwa dia, sebelumnya, mungkin terlalu sombong, berpikir bahwa dia bisa melawan pembangkit tenaga listrik tua dan abadi ini, dan masih ingin datang ke Kaisar Tertinggi Tanpa Bulan seorang diri. Untungnya, biarkan Master Pulau Bela Diri menemani Anda, atau Anda tidak tahu apa konsekuensinya.
Pada saat ini, Xiao Meng terbang ke sisi Omi, sibuk berkata, "Kakak Omi, naik ke kapal terbang, serahkan yang berikut ini kepada Tuan Pulau, saya yakin dia bisa mengatasinya." Omi hanya bisa menganggukkan kepalanya, hatinya sedikit tidak senang karena dia begitu tanpa pertempuran di depan Moon Neverfalling Supreme Emperor. "Kakak Omi, sekarang kamu tahu betapa kuatnya orang-orang tua dan kuat ini. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sebelum Tuan Pulau memberitahuku secara pribadi bahwa setelah kamu keluar dari batu memori, hatimu sedikit meningkat. Agak sombong, mirip dengan mentalitas Wangqi dari sebelumnya, berpikir bahwa dia kuat dan dapat menantang di atas. Tetapi ternyata, pada level ini, tidak ada yang lemah, dan Tuan Pulau mengatakan bahwa mentalitas Anda harus berubah, jika tidak, sulit untuk maju. Titik. Omi dengan sedih berkata, "Saya akui bahwa saya memang sedikit sombong sebelumnya, mengapa Anda tiba-tiba mengatakan ini kepada saya? Kakak Omi, karena aku melihat wajahmu begitu pucat, kamu baru saja bertarung satu putaran dengan kaisar tertinggi tanpa bulan." "Oh, akulah yang meremehkannya. Baiklah, kamu kembali ke kapal terbang. Tuan Pulau masih bertarung dengan menyedihkan dengan kaisar tertinggi Moon Neverfalling di sana, aku tidak bisa bersembunyi di kapal terbang. Selain itu, aku masih memiliki kemampuan untuk membela diri pada saat ini." Baiklah, Xiao Meng terbang kembali ke langit dengan kapal terbang. Boom. Di bawah, istana lain langsung dimanjakan. Dua sosok cepat, berlarian melintasi istana. Rata-rata orang tidak bisa melihat gerakan mereka, hanya saja kedua bayangan itu terjalin, dengan keras. Hanya Tuan Pulau bela diri, tangannya terus-menerus bertepuk tangan. Setiap telapak tangan tampak ringan dan lembut, tetapi memiliki kekuatan untuk membanjiri laut. Sementara kaisar tertinggi kekaisaran bulan yang tidak pernah jatuh, juga hanya menggunakan tangannya, keduanya. Mereka saling bertepuk tangan. Tampaknya sangat sederhana, tetapi sebenarnya sangat cepat hingga ekstrim. Masing-masing telapak tangan dari kedua belah pihak penuh dengan niat membunuh, dan kecerobohan sekecil apapun mungkin kalah dari yang lain. Pada level ini, tidak ada lagi kebutuhan akan senjata, rumput dan pepohonan semuanya adalah pedang. Omi melihat pedang yang dibawanya, dan menghela nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, aku masih menjaga pedang. Aku masih perlu menggunakan pedang untuk menunjukkan kemampuan pedangku, dan mereka, yang telah melampaui level ini, dapat mensimulasikan keterampilan pedang dengan tangan mereka. Pikir Omi, berputar dan membuang pedang di tangannya. Tuan Pulau bela diri dan kaisar tertinggi kekaisaran tanpa bulan bertarung dengan menyedihkan untuk waktu yang lama, sekitar setengah jam sekarang. Akhirnya, kaisar tertinggi kekaisaran tanpa bulan dikalahkan, dan tiba-tiba, dia tampaknya berusia 10 tahun, sudah sangat tua, dan tubuh mereka telah bertahan terlalu lama untuk bertarung dengan sengit lagi. Fiu, Tuan Pulau bela diri juga berantakan, rambut putih aslinya, yang mengalir, sekarang acak-acakan, dan wajahnya juga sangat lelah dan terbakar tua. Omi merasa bersalah di dalam hati saat melihat Island Lord dalam keadaan seperti ini. Hahaha, hahaha. Kaisar tertinggi tanpa bulan tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba, puff, kaisar tertinggi tanpa bulan menyemburkan seteguk darah. Ayah, Moon Neverfalling Emperor terbang dengan panik dan membantu kaisar tertinggi. Kaisar bulan tidak pernah jatuh memandang Tuan Pulau Wulin dan berkata, "Taolin, hitunglah kamu, setelah bertahun-tahun, aku masih tidak bisa mengalahkanmu." Tuan Pulau bela diri berkata, "Tidak, Kaisar Raja bela diri tanpa bulan. Kamu adalah salah satu lawan terkuatku, dan bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih seperti itu." 1017. Jangan bicara sarkasme. Aku kalah, apa yang ingin kamu lakukan denganku? Hahaha, Raja Yuewu, hari ini aku hanya menemani Tang Xiaoyu untuk datang dan mengejarmu. Kamu dan aku sudah berada di ambang hari besar. Jika kita tidak bertemu hari ini, aku takut kita tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Siapa yang peduli untuk melihatmu? Apakah aku berhubungan baik denganmu? Persahabatan belum terjalin, tetapi hanya ada segelintir orang yang tersisa di dunia ini. Di zaman kita, bagaimanapun juga tidak ada. Tuan Pulau mengangkat kepalanya dan berkata, "Omi, kamu bisa turun sekarang." Omi terbang ke sisi Tuan Pulau. Omi baru melihat kekuatan Tuan Pulau hari ini. Omi menghela nafas pada dirinya sendiri. Sebelumnya di Pulau Bela Diri, Omi ingin bertarung dengan Tuan Pulau. Tapi sekarang dia memikirkannya. Itu sedikit keluar dari liganya. Meskipun hanya ada satu ranah antara dia dan Tuan Pulau. Tetapi kekuatannya sangat jauh. Mungkin semakin tinggi kultivasinya, semakin sulit untuk diketahui. "Terima kasih, Tuan Pulau." "Omi tidak perlu berterima kasih padaku. Jarang bagiku untuk berdebat dengan teman lama lagi. Mungkin ini adalah terakhir kalinya dalam hidup kita. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan padanya sekarang, jangan ragu untuk melakukannya." Omi menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Senior Moon, bolehkah saya bertanya, apakah Anda dan Master Gerbang Ujung Surga membunuh saudara perempuan saya hari itu?" Dengan mendengus, bulan tidak pernah jatuh terlalu jauh dari kaisar dan berkata, "Tidak." 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Omi senang dan sibuk, lalu di mana dia? Entahlah, gadis itu sangat kuat. Master Tianjie dan saya mengejarnya di dasar laut selama setengah hari, tetapi kami tidak dapat mengejarnya. Dia bahkan membuat rencana yang mencurigakan, jadi Master Tianjie dan saya harus berpisah. Pelacakan. Sehari kemudian, saya benar-benar kehilangan jejak, dan saya tidak punya pilihan selain kembali ke kekaisaran tanpa bulan. Apakah Master Gerbang Punah hari itu membunuh saudara perempuanku? Bagaimana saya tahu? Dia tidak datang kepada saya setelah itu. Anda tidak akan pergi mencarinya jika Anda ingin tahu banyak. Terima kasih, Senior.
Omi memanggilnya senior dari lubuk hatinya, bukan hanya karena dia adalah orang yang kuat di level yang sama dengan Island Lord, tetapi juga karena dia adalah seorang jenius legendaris dari generasi yang lebih tua. Akan menjadi tua, dan ketika Omi setua ini, dia berharap bahwa orang-orang muda akan memberikan sedikit rasa hormat. Island Lord tertawa, Moon Martial King, saya minta maaf telah mengganggu Anda hari ini, tetapi layak untuk dapat berdebat dengan Anda sebelum hari besar tiba. Saya khawatir saat berikutnya kita bertemu akan berada di bawah tanah. Hahaha, berguling. Selamat tinggal. Omi dan Tuan Pulau terbang ke langit dan memasuki kapal terbang di langit. Begitu mereka memasuki kapal terbang, Tuan Pulau merasa jauh lebih tua dan terus-menerus batuk beberapa kali sebelum akhirnya perlahan stabil. Tuan Pulau, bagaimana kabarmu? Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Semua orang gugup di sekitar Island Master. Setelah Island Master melambat, dia tersenyum pahit. Tua, benar-benar tua, aku bahkan tidak bisa mengundurkan diri sampai usia tua. Aku tidak tahan lagi dengan duel seperti itu dengan Moon Martial King hari ini. Tubuhku bisa. Jangan tahan lagi, aku takut Kaisar Bak yang diberikan Omi kepadaku akan sia-sia. Namun, aku sangat senang. Sudah lama sejak aku bertarung dengan Moon Martial King, dan juga sudah lama sejak aku melawan lawan yang nyata itu sangat hangat. Selama bertahun-tahun bersembunyi di Pulau Bela Diri, tulang-tulangku benar-benar renyah, hahaha. Omi berkata dengan malu, Tuan Pulau, maafkan aku, itu semua karena aku. Omi, ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepada. Lanjutkan. Tuan Pulau, tolong bicara. Apakah kamu ingat Wang Qi? Tentu saja aku ingat. Wang Qi baru saja dibunuh olehku. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Oh, Wang Qi dulu. Dia memahami niat membunuh di tingkat ketiga kesempurnaan besar alam persatuan. Sejak saat itu, dia pikir dia akan menjadi nomor satu di dunia. Pikirannya menjadi sangat sombong dan meningkat. Fakta bahwa dia akan mati di tanganmu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pola pikirnya ini. Namun, setelah kamu keluar dari batu memori, kamu juga menjadi sedikit melambung dan sombong. Dan aku hanya ingin memberitahumu bahwa jika Anda ingin menjadi kuat, Anda tidak boleh memiliki mentalitas sombong seperti ini. Saya tahu, Anda benar. Sebelumnya, saya sangat bertekad untuk percaya bahwa saya dapat menantang sebagian besar orang terkuat di puncak dunia ini, sehingga saya bahkan berpikir bahwa bahkan Anda dan saya dapat menjadi agak percaya diri. Tapi hari ini, setelah hanya satu putaran dengan Kaisar Agung Abadi Lunar, saya dipukul mundur, dan saya tahu bahwa mentalitas saya sebelumnya terlalu meningkat, dan saya hampir tidak dapat dibedakan dari Wang Qi. Ini juga terkait dengan fakta bahwa saya selalu bangkit sebagai yang paling jenius, itulah yang membuat saya meningkatkan kepercayaan diri saya dan menciptakan kesombongan. Island Lord tersenyum, bagus sekali kamu bisa memperbaiki pola pikirmu, lalu Wang Qi tidak bisa memperbaikinya, mungkin itulah alasan terbesar mengapa dia akhirnya mati di tanganmu. Omi, kamu harus mengerti, kapan saya masih muda, dan ketika Moon Martial King masih muda, kami semua jenius terkenal di dunia mereka yang mampu mencapai puncak masing-masing dari mereka memiliki pengalaman legendaris ketika mereka masih muda. Anda harus menstabilkan pikiran Anda, dengan situasi Anda saat ini, Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik top dunia cepat atau lambat di masa depan. Oh, aku tidak peduli lagi, kata Omi. Apakah kamu benar-benar melihat ke belakang, atau kamu hanya berpura-pura? Oh, hahaha, baiklah. Cukup bergosip, sekarang kamu pasti masih ingin pergi ke gerbang ujung surga. Kalau begitu ayo pergi ke gerbang ujung surga lagi. Tuan Pulau, mari kita memulihkan diri selama setengah bulan dulu, kata Omi. Tuan Pulau telah bertempur dengan kaisar tertinggi bulan yang tidak pernah jatuh, dan vitalitasnya pasti sangat terluka. Jadi jika dia pergi ke gerbang kepunahan surga lagi dan bertarung melawan gerbang kepunahan surga, vitalitasnya belum pulih, yang akan merugikan Tuan Pulau. Kekuatan guru gerbang penghancuran surga berada di atas kaisar tertinggi yang tidak pernah jatuh bulan. Tuan Pulau mengangguk. Bagus, saya harap itu tidak akan menunda pencarian Anda untuk informasi tentang Muqianji. Sudah 1,5 tahun, tidak terlalu jauh. Omi dan yang lainnya datang ke gunung yang dalam secara acak, dan semua orang bekerja bersama, menghabiskan setengah hari membangun rumah kayu yang cukup besar, bersiap untuk memulihkan diri di sini selama setengah bulan, terutama bagi penguasa pulau untuk memulihkan diri. Omi juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang dao bela dirinya. Sebelumnya, Omi telah melihat Tuan Pulau dan Raja Bela Diri Bulan. Telapak tangan mereka adalah pedang tajam, tangan mereka tanpa pedang tetapi memiliki pedang, dan setiap gerakan membawa gerakan pedang tertinggi, sebuah dunia yang belum dijangkau Omi. Karena itu, Omi membuang pedangnya, dia harus memikirkannya. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Selama 10 hari ini, Omi dan yang lainnya diam-diam berlatih seni bela diri di gunung yang dalam ini, dan semua orang tidak membuang waktu. Tuan Pulau berada dalam pengasingan selama 10 hari dan keluar setelah 10 hari. Tuan Pulau, bagaimana kabarmu? Tanya Don Zimmer. Ya, ini pemulihan yang bagus. Sangat cepat. Tidak secepat itu. Jika aku masih muda, tidak akan butuh sehari sama sekali untuk memulihkan kekuatanku. Tapi sekarang aku sudah tua, aku tidak bisa membandingkannya. Omi, kamu sepertinya memahami sesuatu. Ya, aku ingin mencoba melihat apakah aku bisa membuang pedangku, seperti yang kamu lakukan hari itu dengan Moon Wukie, yang memiliki energi pedang yang kuat meskipun itu adalah telapak tangan ganda. 1018. Tuan Pulau menghela nafas. Omi, sepertinya kamu belum mengerti. Aku belum mengerti. Ya, Anda telah melihat kami membuang pedang kami, dan Anda telah membuangnya bersama kami.
Dan Anda ingin mengetahui bahwa kami tidak menggunakannya, dan Anda salah, jadi Anda bahkan belum mengerti. Ah, aku masih tidak mengerti. Omi berpikir bahwa dia seharusnya mengerti betul bahwa pedang tanpa pedang di tangannya lebih baik daripada pedang dengan pedang di tangannya, dan situasi seperti itulah yang mereka alami. Di dalam, kamu tidak mengerti. Bisakah Tuan Pulau mengatakannya dengan jelas? Island Lord menggelengkan kepalanya. Kamu harus mencari tahu sendiri untuk benar-benar mengerti. Kamu belum mengerti, tapi aku memberitahumu bahwa sebagai gantinya, aku menyesatkanmu ke arah yang salah. Waktu untuk memahami, kamu masih sangat muda, kamu tidak bisa terburu-buru. Bagus. Pikiran Omi bingung mengapa Tuan Pulau merasa bahwa dia tidak mengerti apa-apa. Hal semacam ini berkabut ketika Anda tidak memahaminya, tetapi begitu Anda memahaminya, ternyata sangat sederhana. Omi tahu bahwa untuk memahami jenis pengalaman seni bela diri Master Pulau, saya khawatir itu tidak dalam semalam. Omi masih terlalu muda, masa muda tidak hanya keuntungan, kadang-kadang juga kerugian. Situs web pertama Kansu 8. Net. Di sebelahnya, Liona bergumam, ada apa, sekaligus mengerti sekaligus tidak mengerti, membuatnya jadi misterius. Oh, Sianger, kamu masih tega mendengarkan kami, itu hanya benar jika kamu dengan cepat melangkah ke alam bawaan. Oh, Liona harus pergi ke samping untuk melatih ilmu pedangnya. Mungkin Liona tidak akan pernah mencapai level seperti Omi sekarang. Mereka dan Omi ditakdirkan untuk tumbuh semakin jauh, mungkin itu bukan pilihan yang tepat. Bagi mereka untuk berkumpul di tempat pertama. Jika mereka telah memilih keluarga yang tepat, mereka akan dapat memiliki anak dengan bahagia selama sisa hidup mereka, meskipun tidak begitu spektakuler, dan hidup mereka akan menjadi biasa saja. Dan jika mereka memilih Omi, meskipun mereka mengikuti Omi dengan percikan, mereka juga kehilangan banyak kebahagiaan biasa. Segera, setengah bulan berlalu. Baiklah, setengah bulan pemulihan telah selesai, saatnya bagi kita untuk berangkat ke gerbang ujung surga. Kerumunan sekali lagi menaiki kapal terbang, shuttle, dan langsung menuju ke Heaven's Gate. Apakah informasi Mukianji dapat dipelajari dari gerbang ujung surga atau tidak akan tergantung pada perjalanan ke gerbang ujung surga ini. Segera, di kaki gerbang kepunahan surga Omi sekarang mendapatkan kembali ingatannya. Dia tidak asing dengan tempat ini. Pada awalnya, dia dan Mukianji mencapai kolam surga dari sungai bawah tanah, sehingga mencuri Ice Crystal Snow Lotus tanpa sadar. Tentu saja, itu mungkin berjalan dengan lancar karena dia kebetulan bertemu dengan putri wakil master gerbang kepunahan surga. Kerumunan bertanya kepada Omi bagaimana dia mencuri teratai salju kristal es. Omi mengatakan yang sebenarnya, dan semua orang sedih. Saat itu, sebuah suara datang dari langit. Teman, datang ke gerbang ujung surga saya. Mengapa Anda tidak datang ke sini untuk mengejar Tuan Tanah saya? Tuan Pulau tersenyum. Sepertinya Tuan gerbang ujung surga sudah tahu bahwa kita telah datang. Wow, begitulah kau juga tahu. Liu Yue berkata dengan takjub. Tuan Pulau berkata, penguasa gerbang hamparan surga adalah seorang jenius surgawi. Ketika dia masih muda, ketenarannya menyebar ke seluruh dunia, dan saya telah berdebat dengannya beberapa kali, dan saya kalah darinya sekali. Sekarang sepertinya itu dia tinggal jauh di gerbang ujung surga dan kekuatannya hanya meningkat. Ayo pergi, Omi, kita berdua akan naik ke gunung bersalju dan memberi penghormatan kepada mantan almarhum ini. Omi bertanya, Tuan Pulau, maukah kamu melawannya kali ini? Haha. Jika dia tidak tahu niatmu, mungkin tidak, tetapi jika dia tahu bahwa teratai salju kristal es leluhurnya telah dimakan olehmu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan membunuhmu. Itu adalah harta leluhurnya untuk mempengaruhi alam leluhur, dan tidak ada yang bisa menerima akibat dicuri. Oh, tidak peduli apa, aku harus mendapatkan informasi tentang Mukianji. Pergi. Tuan Pulau dan Omi melompat ke puncak gunung bersalju dan sosok mereka menuju puncak gunung. Segera mereka tiba di puncak gunung bersalju. Seorang lelaki tua kulit putih berdiri di atap sebuah istana di puncak gunung bersalju. Lelaki tua kulit putih ini dengan rambut yang benar-benar putih, ditambah dengan pakaian putihnya dan pemandangan salju di sekitarnya, sangat mirip peri, berdiri di atas gunung bersalju, seolah-olah dia tidak ada di bumi. Omi dan Tuan Pulau dengan mantap mendarat di tanah. Tatapan Master Gerbang Ujung Surga tiba-tiba tertuju pada keduanya, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Master Pulau Bela Diri, dia sedikit terkejut dan berkata, Taolin, ini kamu. King Feng, lama tidak bertemu. Master Gerbang Ujung Surga memandang Omi lagi, alisnya berkerut, seolah-olah dia merasa cukup akrab dengan sosok itu. Siapa kamu? Kenapa kita sepertinya saling mengenal? Omi memuja Omi Senior, menyapa Master Gerbang Senior. Omi, mungkinkah kebangkitan baru Kekaisaran Yan Huang adalah seorang pemuda? Persis Junior, tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tuan Pulau berkata, Omi, apa yang ingin kamu tanyakan padanya? Langsung saja. Bagus. Omi berkata kepada Master Gerbang Ujung Surga, Senior, 1,5 tahun yang lalu, Anda dan Kaisar tertinggi Kekaisaran tanpa bulan mengejar seorang wanita di Kekaisaran Kera Air. Saya ingin bertanya apakah wanita itu terbunuh oleh Anda, dan jika tidak, di mana dia? Master Gerbang Ujung Surga memandang Omi, tubuhnya bergetar, dan dia berkata dengan marah, jadi kamu pencuri itu. Aku berkata mengapa aku melihatmu terlihat akrab. Ternyata hari itu di Kekaisaran Kera Air, orang di samping itu gadis pencuri itu adalah kamu. Kamu dan gadis pencuri itu bekerja sama untuk mencuri harta tertinggi sekte akhir surgaku, teratai salju kristal es, dan kamu masih berani datang ke tempatku untuk menemukan seseorang, mencari kematian. Master Gerbang Hamparan Surga sama marahnya dengan Kaisar tertinggi bulan yang tidak pernah jatuh dan langsung menyerang Omi dengan telapak tangan. Tuan Pulau Bela Diri mendorong tubuh Omi ke belakang dan berkata, kamu mundur. Boom.
Dua ahli hebat dari Martial Forest Island Lord dan Heaven's Expanse Gate Lord tiba-tiba berpasangan satu sama lain. Kekuatan internal mereka yang tebal bertabrakan, membuat suara tumpul seolah-olah dua truk besar langsung meledak bersama, dan sebuah pilar istana di belakang mereka diinjak-injak dengan kekuatan internal. Tubuh Master Gerbang Ujung Surga dan Master Pulau Bela Diri menahan kekuatan internal dari kekuatan seperti itu dari satu sama lain, dan darah tumpah dari sudut kedua mulut mereka. Dengan hanya satu duel telapak tangan, keduanya telah menderita luka dalam yang cukup besar, tapi sepertinya luka dalam dari Guru Gerbang Ujung Surga akan jauh lebih serius. Master Gerbang Ujung Surga mengamuk. Taolin, apa maksudmu? Orang ini telah mencuri harta terbesar gerbang ekspansi surgaku, apa gunanya kamu melindunginya? Tuan Pulau Bela Diri berkata, Omi adalah teman saya yang terlupakan, saya tidak akan membiarkan Anda membunuhnya. Selain itu, meskipun dia memakan teratai salju kristal es dari gerbang utama surga Anda, apa gunanya cinta? Dia terluka parah dan kecerdasannya menurun seperti anak kecil, saudara perempuannya mencuri ginseng 10.000 tahun dan teratai salju kristal es untuk mengobatinya. Aku tidak peduli jika dia punya alasan untuk mencuri harta terbesar gerbang akhir surgaku, dia pasti akan mati. Tuan Pulau Bela Diri tertawa, Tuan Gerbang Utama Surga, dengan saya di sini hari ini, Anda tidak dapat menyentuhnya sedikit pun, Anda cukup terluka saat ini, saya khawatir Anda tidak dapat menghadapi banyak telapak tangan dengan tangan Anda. Aku lagi. Kamu kalah dariku saat itu, dan kamu masih ada hari ini. 1019. Taolin, kamu belum tentu lebih baik, jangan katakan itu seolah-olah kamu jauh di atasku. Itu artinya kamu harus membunuh Omi. Ya. Kalau begitu ayo, biarkan aku melihat penguasaan gerbang hamparan surgamu lagi. Master gerbang hamparan surga naik untuk membunuh. Mereka berdua tidak lagi hanya mengarahkan telapak tangan ke telapak tangan langsung ke telapak tangan, menggunakan ledakan internal. Saya khawatir semua orang tidak akan bertahan lebih dari beberapa telapak tangan, hanya seperti orang biasa yang bertarung head to head. Tuan Pulau Bela Diri dan Tuan Gerbang Penghancuran Surga, sosok mereka berlarian di gunung bersalju, beberapa saat ke timur dan beberapa saat ke barat, intensitasnya tidak kurang dari setengah bulan yang lalu di Kekaisaran Tanpa Bulan. Omi berdiri di udara, duel antara dua ahli puncak dunia tidak kalah seru, hanya saja Master Pulau Hutan Bela Diri sudah sangat tua dan masih harus bertarung dengan Master Gerbang Ujung Surga. Omi merasa sangat bersalah dan patah hati. Meskipun mereka adalah praktisi seni bela diri, tetapi menjadi begitu tua, sebenarnya menggunakan seni bela diri akan sangat berbahaya bagi mereka semua. Pada saat ini, di Istana Gerbang Penghancur Surga, seorang pria memandang Omi dan berkata dengan marah, apakah Anda yang mencuri harta terbesar gerbang penghancuran surga saya? Omi mengikuti suara itu, dan seorang pria kuat di tingkat ketiga dari alam persatuan sedang menatap Omi dengan tatapan marah. Orang ini adalah wakil master gerbang hamparan surga, dan ahli terbesar kedua dari gerbang hamparan surga. Omi berkata, akulah yang memakan Ice Crystal Snow Lotus. Menderita kematian. Wakil kepala gerbang segera membunuh Omi. Akibatnya, dua medan perang muncul di gunung bersalju di gerbang penghancuran surga. Master Pulau Bela Diri dan Master Gerbang Penghancuran Surga berjuang keras untuk membedakan mereka. Sisi Omi, di sisi lain, tidak begitu sulit dibedakan dari wakil kepala gerbang itu. Itu karena kekuatan Omi jelas jauh lebih tinggi daripada wakil master gerbang itu. Omi adalah seseorang yang telah memahami niat membunuh, sedangkan wakil kepala gerbang di sisi lain hanya berada di tingkat ketiga kesempurnaan besar alam persatuan, dan belum memahami niat membunuh apapun, meskipun dia sudah cukup tua untuk menjadi kakek Omi. Kau bukan lawanku, kata Omi. Omi sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan pihak lain sudah hampir tidak bertahan. Wakil ketua gerbang pihak lain berteriak tangan tertinggi surga. Udara dingin di sekelilingnya mengembun sejenak, dan wakil kepala gerbang membawa telapak tangan yang cukup kuat untuk membekukan, menamparnya ke arah Omi. Telapak tangan yang begitu kuat, namun tidak memberi Omi rasa penindasan, cukup untuk membuktikan bahwa juga pada tingkat ketiga kesempurnaan besar alam persatuan, kekuatan Omi jauh lebih tinggi daripada miliknya. Omi sedikit menyerang dengan pukulan kekuatan yang sangat besar, menyebarkan telapak tangan kuat dari wakil gerbang guru lawan, dan tubuh wakil gerbang guru itu terbang kembali lebih dari 10 meter dengan suara gemerincing. Kamu bukan lawanku, jika kamu tidak melakukan hal lain, jangan salahkan aku karena tidak sopan, kata Omi. Namun, wakil master gerbang itu jelas tidak senang. Semakin Omi mengatakan bahwa dia bukan lawannya, semakin tidak senang dia. Dari segi usia, ketika dia keluar untuk hangout, ibu Omi masih dalam kandungan. Mengapa seharusnya dia tidak menjadi lawannya? Wakil ketua gerbang yang enggan membuka mulutnya dan menghirup dengan keras, semua udara dingin di sekitarnya tersedot ke dalam rongga perutnya, dan untuk sesaat, seluruh tubuh wakil gerbang guru tampak seperti lapisan es. Boom! Wakil gerbang master membunuh dengan telapak tangan lain. Kali ini, dia menyedot banyak udara dingin dan mengedarkannya ke meridiannya sebelum menyerang melalui kekuatan internalnya. Dapat dikatakan bahwa dia menghancurkan meridiannya dengan menghancurkan mereka. Telapak tangan dikeluarkan dengan mengorbankan nadinya. Oleh karena itu, serangan telapak tangan ini begitu kuat sehingga Omi tiba-tiba merasakan kekuatannya yang tak tertandingi, dan angin palem yang dingin hampir membekukannya. Omi merasa ngeri, dan segera membangkitkan niat membunuh dalam dirinya, lalu seluruh tubuhnya menghadapinya dengan pukulan dengan kekuatan terbesar. Wow, suara seperti gunung es yang retak dipancarkan. Tubuh wakil guru gerbang itu segera terbang menuruni gunung dari puncak gunung bersalju. Master gerbang ujung surga, yang bertarung di tengah gunung, tampaknya telah melihat pertempuran antara Omi dan wakil master gerbang, dan dalam hati terkejut dengan kekuatan Omi, begitu mudah sehingga bahkan wakil master gerbang akhir surganya
Benar-benar tak terkalahkan, melihat wakil gerbang master terbang menuruni gunung, master gerbang ujung surga tiba-tiba meninggalkan Martial Islander dan melompat ke udara untuk menangkap wakil gerbang master yang terbang ke bawah. Setelah menangkap wakil kepala gerbang, dia menyadari bahwa wakil kepala gerbang sebenarnya telah menggunakan seni terlarang untuk berurusan dengan Omi, namun dia masih tertiup ke bawah gunung, dan kengeriannya tidak bisa membantu tetapi memperdalam sedikit. Master gerbang hamparan surga mengencangkan beberapa titik akupuntur di tubuh wakil master gerbang, dan kemudian kekuatan internal ditransmisikan ke tubuh wakil master gerbang untuk melindungi meridiannya. Dan kemudian, guru pulau hutan bela diri terbang, tetapi dia tidak mengambil kesempatan untuk melakukan apapun, jika tidak ini adalah kesempatan yang baik untuk melukai guru gerbang penghancuran surga dengan parah. Tuan Pulau Wulin berkata, King Feng, aku yakin dia adalah penerusmu, kamu berencana untuk memberinya posisi gerbang master setelah kematianmu. Tapi sayangnya, dia bukan tandingan Omi, bahkan jika dia menggunakan seni terlarang gerbang penghancuran surga Anda, dia tidak akan menang. Master gerbang hamparan surga berteriak, merasakan kesedihan di dalam penggantinya, tetapi dia telah kalah menyedihkan di tangan seorang pemuda berusia 20-an. Tuan Pulau bela diri tertawa, melihat kekalahan pewaris gerbang ujung surga di tangan Omi, hatinya juga sangat senang. Omi benar-benar tidak mengecewakannya, melangkah ke puncak alam persatuan di masa depan, itu benar-benar mustahil untuk mengukur prestasinya. King Feng, pasrahkan dirimu pada nasibmu, orang-orang berbakat muncul dari gunung dan sungai, tidak ada manfaat sama sekali untuk menyinggung kaum muda. Selain itu, sekte akhir surgamu akan diserahkan kepada penerusmu cepat atau lambat di masa depan. Tapi penerusmu bukan tandingan Omi. Jika kamu ingin masa depan sekte akhir surga berlanjut, tidak ada gunanya menyinggung Omi. Kata Tuan Pulau. Guru gerbang hamparan surga menggertakkan giginya dan berkata, dia memiliki hari ini berkat fakta bahwa dia mengambil teratai salju kristal es dari gerbang hamparan surga saya, dan sekarang, dia masih datang ke gerbang hamparan surga saya untuk memamerkan kekuatannya. Saya akan membunuh pencuri seperti itu. Tuan Pulau tertawa, King Feng, Omi tidak hanya mengambil teratai salju kristal esmu, dia juga telah mengambil ginseng 10.000 tahun, rumput burung vermilion, serangga kaisar, hanya sedikit otak suci pedang. Apa? Tubuh master gerbang ujung surga bergetar, ini terlalu luar biasa. King Feng, fakta bahwa satu orang dapat mengambil begitu banyak harta dunia yang menakjubkan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa harta yang menakjubkan ini ditakdirkan bersamanya, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan takdirnya. Meskipun teratai salju kristal es adalah milikmu, tapi sayangnya, Anda tidak ditakdirkan untuk itu. Omi telah melangkah ke tahap akhir kesempurnaan besar alam persatuan pada usia 21 sebelum mengambil salah satu harta aneh. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa dia adalah orang pertama di sejarah, dan dia akan, di masa depan, memiliki harapan paling besar untuk melampaui alam persatuan. Sekarang dia sudah makan selama beberapa tahun, dia mungkin juga menjadi teman dan kita akan berteman. Master gerbang ujung surga mendesis lagi, tidak tahu apakah itu keengganan atau apa. Omi terbang ke bawah dan berkata, Senior, saya, Omi, mencuri teratai salju kristal es Anda, dan saya akan selalu malu dengan masalah ini. Tetapi saudara perempuan saya terpaksa melakukannya pada saat itu, jadi saya berharap senior akan pemaaf. Saya, Omi, meyakinkan senior bahwa di masa depan, selama saya masih di dunia ini, saya akan menjamin keamanan gerbang penghancur surga selama saya di sini, dan saya dapat dianggap sebagai pengganti hadiah teratai salju kristal es dari gerbang penghancuran surga. 1020. Tuan Pulau tersenyum. Dengar itu, Omi melangkah ke puncak. Hanya masalah waktu. Sekte ujung surga Anda memiliki janjinya. Setidaknya dalam hidupnya, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan ujung surga. Sekte, dan Anda dapat meninggalkan dunia ini dengan ketenangan pikiran. View. Master gerbang hamparan surga mengambil napas dalam-dalam, tampaknya pasrah dengan nasibnya. Jika Omi tidak datang ke sini hari ini atas inisiatifnya sendiri, dia bahkan tidak akan dapat menemukan orang yang mencuri kristal es. Teratai salju. Master gerbang pemadam surga berkata, Omi, ambil telapak tanganku, jika kamu bisa mengambilnya, maka aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Omi berkata, oke, Elder bisa datang. Omi berkata dalam hatinya, seharusnya masih tidak sulit untuk menerima telapak tangan darinya. Tuan Pulau berkata, Omi, hati-hati, telapak tangannya itu pasti salah satu teknik telapak tangan terkuat dari gerbang hamparan surga, telapak es dingin. Master gerbang hamparan surga memukul telapak tangannya ke arah Omi. Itu benar-benar membawa angin dingin yang kuat. Omi tahu betul bahwa jika dia membiarkan energi internal dingin pihak lain memasuki tulangnya dan menempel pada meridiannya, itu pasti akan merusak meridiannya. Sangat mungkin bahwa Master gerbang hamparan surga telah mengeluarkan serangan telapak tangan ini untuk mendapatkan keadilan bagi wakil Master gerbang, yang telah merusak meridiannya sendiri dengan menggunakan seni terlarang ketika dia bertarung dengan Omi. Jadi itu juga perlu bagi Omi untuk merusak meridiannya juga. Tentu saja, jika Omi dapat menangkapnya, maka anggap Omi sebagai orang yang kuat, tetapi jika dia tidak bisa, maka dia akan sama dengan wakil kepala gerbang. Bang, Master gerbang ekspansi surga menyerang. Omi sudah siap mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya dalam satu kepalan. Kekuatan internalnya melonjak dan beratnya 150.000 kg terhadap telapak tangan Master gerbang ekspansi surga. Tiba-tiba, Omi merasakan udara sedingin es mengalir di sekujur tubuhnya, meridiannya seolah membeku, seluruh tubuhnya bergemerincing dan terbang mundur. Omi baru menghentikan tubuhnya setelah belasan meter, kekuatan internalnya mengalir di tubuhnya, seolah-olah menguapkan air. Uap menghilangkan udara dingin sedingin es di tubuhnya.
Pukulan Omi penuh dengan kekuatan setelah dia baru saja berhadapan dengan Master Gerbang Penghancuran Surga, tetapi kekuatan internalnya sangat kurang. Sementara Master Gerbang Penghancuran Surga, yang kekuatannya mungkin tidak melebihi Omi, tapi kekuatan internalnya sangat tebal, jauh dari sebanding dengan Omi. Ketika Omi melihat ke arah Heaven's Endgate Master benar-benar dipukul mundur beberapa meter oleh Omi juga. Lagi pula pukulan kekuatan seperti itu dari Omi tidak pernah semudah itu diambil, ditambah dia sudah menderita luka dalam. Dari pertempuran sengit dengan Island Master terlebih dahulu. Hahaha. Master Gerbang Ujung Surga tertawa sedih, rambutnya acak-acakan seolah-olah dia akan gila, atau menertawakan dirinya sendiri dengan pahit. Omi terbang. Tuan Pulau bertanya, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, tapi aku butuh waktu sedikit lebih lama untuk menghilangkan hawa dingin dari tubuhku. Tuan Pulau mengangguk. Master Gerbang Ujung Surga berkata, Omi, kamu luar biasa, kamu menang, ingat janjimu untuk tidak mengirim. Terima kasih senior, tetapi saya masih memiliki pertanyaan tentang saudara perempuan saya, apakah Anda membunuhnya? Don sibuk bertanya. Tidak, aku tidak mengejarnya. Jadi dia masih hidup. Saya tidak tahu. Oh, terima kasih. Tuan Pulau berkata, King Feng, sangat berterima kasih. Selamat tinggal. Omi meninggalkan Gerbang Ujung Surga, karena baik Raja Bela Diri Bulan maupun Master Gerbang Ujung Surga tidak membunuh Mukianji, kemana dia akan pergi? Omi tidak tahu bahwa jika Mukianji berhasil melarikan diri, maka dia pasti akan datang mencarinya. Apakah aku masih harus melihat-lihat di sekitar kekaisaran kera air itu sekarang? Martial Islander berkata, tidak perlu keduanya. Sudah begitu lama, jika Mukianji tidak mati, dia pasti sudah melarikan diri dari tempat itu, dan jika dia mati, tidak ada gunanya pergi ke sana. Apalagi, ada banyak orang kuat di kekaisaran kera air, dan di dunia ini, yang paling kuat bukanlah manusia, mereka adalah binatang. Misalnya, Raja Binatang dari hutan 10.000 binatang, dan Raja Kera Tua dari kerajaan kera air dan sebagainya. Lebih baik menghindari pergi ke tempat-tempat seperti itu jika tidak ada yang terjadi. Mengapa binatang buas lebih kuat dari manusia pada puncaknya? Karena kehidupan banyak binatang lebih lama dari manusia, dan juga keterampilan bela diri binatang relatif tunggal, mungkin hanya satu gerakan. Jadi berlatih satu gerakan ini selama bertahun-tahun menunjukkan seberapa jauh itu telah dipraktekkan, dan gerakan menerkam acak mungkin bahkan manusia terkuat pun tidak akan bisa menahannya. Omi tidak menyangka puncak binatang begitu kuat. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Setelah sekian lama Mukianji tidak muncul, hanya ada satu kemungkinan. Di sudut mana dia menyembuhkan lukanya, dia pasti telah membayar mahal untuk melarikan diri dari dua pembangkit tenaga listrik puncak. Sekarang pada saat seperti ini, kita bisa hanya menunggu kabar perlahan. Jika Mukianji tidak mati, cepat atau lambat dia akan muncul lagi. Jika dia tidak pernah lagi. Tuan Pulau menepuk bahu Omi sebagai isyarat kenyamanan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. Teman lama Taolin. Alis Taolin berkerut ke dalam, seolah-olah dia telah mengenali siapa itu dari suara itu. Omi sibuk bertanya, Tuan Pulau, mendengarkan suara ini, kekuatan batin sangat tebal, ini adalah pembangkit tenaga listrik puncak. Itu dia, Tuan Pulau, siapa itu? Pembangkit tenaga listrik puncak peringkat kedua di dunia, mengapa dia muncul di sini? Oh benar, dia tampaknya telah mengenai Ice Crystal Snow Lotus dari gerbang penghancuran surga. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Omi dan Tuan Pulau. Begitu lelaki tua ini muncul, dia merasa seperti memberi orang kekuatan opresif yang sangat kuat, dan momentum penguasa pulau semuanya tampaknya benar-benar tidak menguntungkan di depannya. Tuan Pulau tersenyum, yang resmi, itu benar-benar kamu. Tuan Pulau Taolin, lama tidak bertemu. Ya, lama tidak bertemu, saya tidak berpikir Anda masih hidup. Hahaha Taolin, jarang bertemu di sini hari ini. Teman lama, bukankah kita akan mengejar? Biarkan aku melihat apakah kamu telah melampauiku sekarang. Tuan Pulau Bela Diri berkata, saudara yang tertawa, aku bukan tandinganmu. Hahaha Taolin, di dunia ini, semua orang tahu bahwa kamu adalah peringkat ketiga dunia di bawahku. Setelah bertahun-tahun, aku ingin melihat apakah kamu telah melampauiku. Yang Guan, aku tidak peduli lagi dengan nama-nama yang sia-sia ini. Broter yang mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mengapa kamu tidak pergi ke bisnismu lebih awal? Sudah waktunya bagiku untuk kembali ke Martial Island, jika Broter yang bebas. Suatu hari nanti, dia bisa datang ke Pulau Bela Diri untuk menyusulku. Pejabat yang mendengus Taolin, lalu ambil telapak tanganku. Selesai, Yang Guan menyerang Tuan Pulau dengan telapak tangan. Telapak tangan itu seperti lemparan gunung dan lautan, dan bahkan Omi, yang berdiri beberapa meter di belakangnya, merasakan kekuatan yang tak tertandingi. Tuan Pulau Wulin tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan sekuat tenaga. Kedua telapak tangan pria itu tiba-tiba dipasangkan bersama. Wow, tubuh penduduk Pulau Hutan Bela Diri tiba-tiba terbang mundur ratusan meter seperti karung pasir, sementara orang lain tidak menggerakkan otot. Tuan Pulau menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat dan sangat lemah. Tuan Pulau. Omi panik dan berlari untuk membantu Tuan Pulau. Bersambung.